Nengok kejadian itu bukannya kabur si Jono, Wak. Jono malah teriak, "Hei, balik ke ayamku, balik ke ayamku." Dia lebih sayang ayam memang, Wak. Nah, teriakan itu bikin si sosok itu noleh, beradu tatap lah ini sama si Jono kan, Wak. Di situ dia bisa ngelihat jelas kalau mata si sosok itu merah menyala. Persis seperti mata harimau yang dia tengok belasan tahun lalu, Wak. Jadi bisa dibilang di sini ya, setelah belasan tahun meskipun beda sosok, mata mereka sama-sama kayak gitu bentuknya. Ini mata yang kemarin mata harimau nih, tapi dia di genderuwo. Nah, nggak lama setelah beradu tatap, sosok itu tiba-tiba mengembalikan satu ekor anak ayam aja ke kandang. Dan dia berlari bawa ayam-ayam yang lain, Wak. Wah, dibawa. Nah, nengok ayamnya dicuri, Wak. Jono, sang pecinta ayam ini, Wak, sayang kali dia sama ayam-ayam. Dia nggak peduli lagi sama takutnya. Dikejar sama si Jono genderuwo tuh. Balik ke ayamku, balik ke ayamku, balik ke, kata gitu. Ayamnya dicuri, Wak. Betul juga sih, ayam dicuri kan bisa rugi dia. Maka dikejar mungkin sama si Jono, langsung hilang takutnya, Wak. Tapi teriakan itu berakhir sia-sia karena sosok itu langsung ngilang, Wak, dalam kegelapan. Dan setelah sosok itu menghilang, barulah Sugeng sama Karyo nyamperin si Jono. "Ngapa, weh? Datang lagi harimau ya?" Kata Sugeng. "Bukan harimau yang datang, Wak, genderuwo tau kalian. Dia nyuri semua ayam aku, cuma disisain satu aja." Akhirnya cerita ini disampaikan lagi lah ke orang tuanya si Jono kan, Wak. Nah, dengar itu, keluarganya Jono panik lagi, Wak. Mereka tahu kalau ternyata nih belum hilang, memang harus kita kasih ritual terus gitu kan. Nah, dari situlah mereka berusaha untuk tidak pernah lagi melewatkan ritual Senin Pahing. Mereka selalu ngusahain kali, Wak, supaya ritual itu tetap jalan gimana pun caranya. Nah, kebiasaan ini pun terus berlanjut lagi, Wak, sampai akhirnya Jono menikah dengan seorang wanita yang bernama Lestari, which is neneknya Wawak kita. Nah, setelah menikah, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Delima dan juga Aryo. Kehadiran anak-anaknya ini membuat si Jono pun berniat mewariskan ritual turun-temurun itu ke mereka berdua. Cuman sayangnya niat itu langsung ditentang habis-habisan sama istrinya, Lestari. Dia ngomong, "Kita hidup tuh nggak selamanya mulus loh, Pak. Kalau bukan kita yang mutusin si ritual itu, kasihan anak cucu kita. Syukur-syukur kalau mereka nih selalu hidupnya di atas, selalu berkecukupan. Tapi kalau suatu hari mereka lagi susah gimana, Pak? Mau dapat uang dari mana buat ngadain syukuran kayak gitu, ritual kayak gitu?" Hah? Nah, dengar teguran itu, mikir juga si Jono, iya juga ya. Ritual ini kan udah ada sejak lama kan, dan selalu memberatkan keluargaku sebenarnya. Pemikiran itulah yang bikin si Jono merenung. Dan akhirnya dia setuju untuk membatalkan niatnya mewariskan ritual itu ke keturunannya. Selesai ngebatalin, Wak, Jono pun perlahan-lahan mulai ninggalin kebiasaan ritualnya itu. Jadi setiap Senin Pahing datang nih, Jono memberanikan diri untuk tidak lagi mengadakan syukuran atau menyembelih ayam, meskipun dia tahu aku pasti bakal dihantui sama kejadian-kejadian mistis seperti yang udah-udah dari dulu gitu kan. Khawatir gangguan itu muncul lagi setelah mereka nggak kasih ritual. Sebelum maghrib tiba di hari Senin Pahing itu, Jono langsung berdoa, Wak. Dia langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat niat baiknya itu, malam itu Jono sama sekali nggak ngalamin kejadian mistis. Nggak ada kejadian genderuwo, nggak ada suara-suara auman macan. Pokoknya malam tuh jadi normal aja, Wak, sampai pagi nggak ada. Nah, karena merasa doanya terjawab, Jono pun makin nagih mempertebal imannya dengan memperkuat ibadahnya lagi. Dia nggak pernah telat sholat, berusaha puasa Senin Kamis, bersedekah. Pokoknya dia betul-betul mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya lah gitu, Wak. Perubahan itu tentunya membuat Lestari pun merasa senang kali. Dari situ hubungan Lestari sama Jono makin harmonis lagi, Wak, dan jarang sekali mengalami kendala yang berarti. Nah, pokoknya balik harmonis lagi. Senin Pahing berikutnya nggak dilakukan doa mereka apa segala macam kan, nggak datang siluman-siluman itu. Kok aman lah, Wak, datang. Oh, insya Allah udah putus nih. Tapi bertahun-tahun kemudian mereka balik lagi ngalamin kejadian mistis, dan kali ini kejadian itu datang dari sosok yang berbeda lagi, Wak. Bukan genderuwo, bukan juga siluman harimau. Jadi ceritanya setelah belasan tahun berlalu, Wak, Delima, anak pertamanya kakek Jono ini, nikahlah sama seorang laki-laki asal Palembang namanya Amir. Bukan Amir, Amri. Nah, setelah nikah, Delima diajak Amri lah kan merantau ke Palembang. Nah, pada suatu malam, entah kenapa Jono kepikiran, Wak, sama anaknya, sama Delima, sama Amri menantunya ya kan. Udah lama nggak ketemu, kangen dia. Nah, untuk mengusir rasa kangennya itu, kakek Jono ini berinisiatif untuk ngopi. Dia pengen ngopi lah di dapur sambil menikmati suasana, sambil ngerokok gitu lah kan, buat menepis kangennya dia sama anaknya. Nah, pas baru aja dia nyampe dapur, Wak, dia nengok Amri, menantunya, lagi berdiri ngebelakangin kakek Jono.
ada Amri, bukannya di Palembang ya? Kok tiba-tiba dia ada di sini? Apa mereka udah balik tapi aku nggak tahu ya? Karena Jono juga sehari-harinya memang sibuk ngurus ladang, Wak. Baru pulang ke rumah tuh dari sore sampai malam lah gitu. Bisa jadi aku kelewat, Amri datang aku nggak tahu gitu kan. Lagi tegak Amri di situ. Cuman ngebelakangin dia. Nah nengok itu Jono langsung berjalan lah, Wak, nyamperin si Amri. Nak, kapan kesini kok nggak kabar-kabar gitu kan? Jalan. Cuman di situ Amri diam aja, Wak, ngerespon. Bapak ibu kamu di Palembang gimana kabarnya, Nak? Sehat-sehat semua gitu. Diam lagi si Amri nih. Sadar ada yang aneh, Jono langsung ditepuk bawa Amri dari belakang. Amri, waktu ditepuk Amri putar badan, Wak. Dia ngadap ke Jono. Cuman waktu menghadap itu, sosoknya Amri sudah berubah jadi sosok pocong, wajahnya hancur dan itu beradu tatap, Wak, sama kakek Jono. Nge-freeze kakek Jono di situ. Pocong. Astaga. Kakek Jono berusaha berdoa-doa sampai tubuhnya bisa digerakkan lagi, tapi pocong tuh masih ada, Wak, ya. Dan pasti kakek Jono ini bisa gerak di situ. Kakek Jono bilang, "Kau pergi nggak kau? Pergi, ini bukan tempat kau. Pergi kau," kata. Berani dia ngomong kayak gitu kan, Wak. Nah di sisi lain Lestari yang dengar suaminya teriak-teriak di dapur berlari lah kan. Pak, kenapa bapak teriak-teriak? Bu, barusan ada pocong di sini, Bu. Awalnya bapak nengok dia Amri, waktu bapak dekatin pocong rupanya. Udah pak, mungkin itu cuma gangguan sekelebat aja. Udah bapak nggak usah takut. Insya Allah selalu ada Allah yang ngelindungin kita, Pak, ya. Udah istighfar aja. Bapak ambil wudhu. Nah, setelah situasi cukup tenang, kakek Jono pun udah nggak panik lagi, Wak. Malam itu mereka langsung memutuskan untuk beristirahat. Nah setelah kejadian hari itu, kehidupan kakek Jono sama nenek Lestari ini kembali normal seperti biasa, Wak. Tapi beberapa hari kemudian gangguan sosok pocong itu datang lagi dan tepat pada malam Senin Pahing lagi datang dia. Jadi ceritanya waktu itu Jono dan Lestari ini lagi bersantai, Wak, di ruang tamu gitu kan. Terus nggak lama setelahnya mereka melihat dari dalam, ya, mereka melihat ada banyak cahaya obor yang berpancar dari luar rumah. Jadi seolah-olah ada puluhan orang yang lagi berdiri ke luar mereka, Wak. Jono langsung bilang, itu siapa, Bu? Kalaupun warga harusnya ada suara ribut-ribut dikit. Ini nggak, Wak, hening. Malam apa sekarang, Bu? Senin Pahing, Pak. Oke, sadar ada yang nggak beres di sini, Jono dan Lestari pun memberanikan diri, Wak, untuk ngintip keluar rumah. Begitu ngintip, betapa kagetnya mereka karena di sana